Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Bima, Bapak Anggota DPR RI, para alim, para tuan guru, para ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Maka kita awali acara yang baik ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat lain, kullu amrin ribalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan memuji Allah, fahuwa aqta, maka amal itu tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita mulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah itu kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis yang tidak disebut Nabi di dalamnya, maka majlis itu disebut anta najifah, majlis bangkai, majlis busuk dan berbau. Maka di majlis yang baik dan mulia di dalam rumah Allah bersama ulama pewaris para nabi, maka kita ucapkan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi tidak meninggalkan la yurisuna dinaran wala dirhaman, tidak ada meninggalkan dinar emas dan tidak pula meninggalkan dirham perak. Yang mereka tinggalkan adalah para ulama. Al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Bagaimana dijelaskan protokol tadi, bahwa di lingkungan kita ini tempatnya gerakan-gerakan Islam, tempatnya para tuan-tuan guru, tempatnya para ulama. Maka kita tidak bisa melakukan apapun kecuali dihalalkan oleh Allah dan dihalalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua mengikuti fatwa para alim ulama. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, pada kesempatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka kita akan membahas bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan dengan salawat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Kita berbeda ormas, berbeda gerakan dakwah,
berbeda mazhab, tapi biasanya ada satu titik kita dipertemukan pada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan bagaimana kita bisa menyatukan umat Islam yang terdiri dari berbagai macam mazhab akidah, ada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mazhab fikih, ada namanya fikih Imam Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Yang kedua Imam Malik bin Anas, meninggal pada tahun 179 Hijrah. Yang ketiga ada namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal pada tahun 204 Hijrah. Yang keempat ada namanya Imam Ahmad bin Ambal, meninggal pada tahun 241 Hijrah. Itu 4 mazhab yang besar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sesungguhnya ada mazhab-mazhab lain yang tidak diketahui karena murid-muridnya tidak meneruskan. Ada namanya mazhab Imam Abdullah ibn Mubarak, ada namanya Imam Al-Auza'i, ada namanya Imam Sufyan ibn Uyainah, ada namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada namanya Imam Laits bin Sa'ad di Mesir. Maka ulama-ulama besar ini satu titik mempertemukan mereka, yaitu titik kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bidang tasawuf, di sana dikenal ada beberapa tarekat. Yang paling tua adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tarekat Qadiriyah. Ada namanya tarekat Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, tarekat Syadziliyah. Ada namanya tarekat Sayyidi Ahmadil Badawi, namanya tarekat Ahmadiyah. Ada namanya tarekat Imam Ahmad Ar-Rifai dari Irak, namanya tarekat Rifaiyah. Ada namanya tarekat Bahauddin An-Naqsyabandi, yaitu tarekat Naqsyabandiyah dari Uzbekistan, tempatnya Imam Al-Bukhari. Dari sekian banyak tarekat ini, berbagai macam metode cara berzikir mengingat Allah. Di mana tempat kita satu titik, semuanya titik, baik mazhab akidah, baik mazhab fikih, baik mazhab dalam tasawuf, semuanya bersatu pada titik mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, setiap momen-momen pertemuan itu kita manfaatkan untuk mengkaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan sekarang petang menyambut 1 Muharram. Habis asar hari terakhir, habis maghrib nanti hari besok hari Sabtu kita sudah masuk tanggal 1 Muharram. Berarti habis asar hari Jumat adalah hari kita yang terakhir. Anda terhitung sekitar 2 jam lagi berakhir. Mudah-mudahan 1 Muharram 1444 lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mangkana yaumuhu khairun min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, itu adalah orang yang beruntung. Mangkana yaumuhu mithla amsihi, hari ini sama dengan hari yang kemarin, fahuwa khasir, itu adalah orang yang rugi. Mangkana yaumuhu syarrun min amsihi, hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, dia termasuk orang yang dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Islam begitu banyak perbedaan-perbedaan. Dalam sholat kalau kita lihat, oh banyak sekali perbedaan. Dari mulai niat, ada yang melafazkan niat usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ada yang tidak melafalkan niat. Dari mulai takbiratul ihram, ada yang mengangkat sebahu, ada yang mengangkat sedaun telinga. Dari mulai iftitah, masuk ke iftitah, ada yang membaca Allah ba'id baini wa baina khotoyaya, ada yang membaca Allahu akbar kabira. Saya susun 7 sampai 9 iftitah dalam buku 99 tanya jawab salat. Begitu juga tentang rukuknya. Tidak saat rukuk ada yang membaca subhana rabbiyal azimi, tidak pakai wa bihamdi. Ada yang membaca subhanakallahumma bihamdika, ada yang membaca subhana rabbiyal azim. Begitu juga ketika bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah i'tidal. Ada yang membaca rabbana lakal hamdu, ada yang membaca rabbana walakal hamdu, ada yang membaca Allahumma rabbana lakal hamdu. Begitu banyak perbedaan-perbedaan, tapi tentang mencintai Nabi tak ada perbedaan. Semua mazhab akidah, semua mazhab fikih, semua mazhab tasawuf sama-sama mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada beberapa kelompok harokah, organisasi kemasyarakatan, kita anggap itu sebagai sebuah dinamika
Jangan sampai kita berpecah belah. La tanaza'u, jangan kelahi. Watabshalu, kamu akan gagal. Watazhabari hukum, kamu akan kehilangan semangat. Jadi momen-momen besar itu menyatukan kita. 1 Muharram tidak mesti tepat pada tanggal 1 Muharram, 2 Muharram, 3 Muharram, 5 Muharram, 10 Muharram. Pokoknya meriahkan dengan menyambut 1 Muharram. Macam-macam dibuat perlombaannya. Lomba membuat, kalau zaman dulu ada lomba azan, lomba baca Quran, lomba tahfiz Quran. Sekarang dengan kemajuan teknologi, kita bisa buat lomba membuat video pendek. Anak-anak muda yang punya handphone, dibuat dia ceramah video pendek 1 menit, tapi tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Dari mulai sejarah lahirnya, sejarah menyusui dengan ibu susuannya, sejarah dia lalu kemudian berziarah, berhijrah sampai dia membangun Islam dengan sebuah kekuasaan yang besar di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu video-video ini disatukan menjadi sebuah sejarah Nabi. Bayangkan kalau satu anak membuat satu video, ada 63 anak, 100 peserta, 100 orang, menjadi video pendek, menjadi film dokumenter. Nah, ini dicerdaskan umat ini dengan kemajuan zaman. Bilisani qaumihi, dengan bahasa orang sekarang. Jadi kalau zaman dulu bahasa zaman Nabi Musa itu sihir, dikirimkan Allah mukjizatnya dalam bentuk mengalahkan sihir. Kalau pada zaman Nabi Muhammad itu kemajuannya adalah dalam bentuk syair, dikirimkan mukjizat itu Al-Quran dalam bentuk seperti syair, tapi dia bukan syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah, tidak layak kami mengajarkan kepadanya syair, karena syair itu zaman dulu banyak orang berkata bohong. Tapi susunan kalimat kata-kata yang indah dalam Al-Quran mengalahkan syair-syair yang disusun oleh orang-orang kafir musyrik jahiliyah yang begitu hebat dalam bertata bahasa Arab. Begitulah Nabi Muhammad SAW sebagai pemersatu dari setiap kelompok-kelompok aliran-aliran dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, dari sejak zaman sejarah awal Islam, umat Islam ini terbagi kepada 3. Yang pertama aliran rasional, dia selalu berpikir rasional. Inilah dia kelompok Mu'tazilah, kelompok Wasil bin Atha. Yang kedua namanya aliran Nassiyun, tekstualis. Mereka ini berpegang kepada teks. Yang ketiga adalah aliran Irfani, dia berpedoman kepada ilham, lebih banyak mengandalkan intuisi. 3 kelompok dalam sejarah ini tidak pernah bersatu. Yang satu kelompok pemikiran, yang satu kelompok teks, yang satu kelompok intuisi. Tapi mereka semuanya bersatu dalam satu titik. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi apapun nama aliran ormasnya, aliran pemikirannya, kalau sama-sama ikhlas menolong syariat Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan bersama. Demikian juga sore petang ini kita bisa datang, kita bisa bersama. Ini karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti di akhir majelis kita akan doa bersama menyambut tahun 1444 Hijriah. Di hari yang terakhir ini, mudah-mudahan hari terakhir ini segala silap salah dosa kita yang lalu-lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Majelis kalau tidak disebut selawat di dalamnya, majelis itu disebut dengan antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk dan berbau. Itulah mengapa protokol mengucapkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat ini ada yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lalu sahabat bertanya, kami tahu cara bersalam kepadamu. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kami tidak tahu cara berselawat kepadamu. Maka Nabi mengajarkan selawat yang panjang, selawat Ibrahimiyah namanya, karena ada nama Ibrahim di dalam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kenapa yang disebut nama Ibrahim? Kenapa bukan nama Ishak? Kenapa bukan nama Yakub? Mengapa bukan nama Musa? Mengapa bukan nama Isa? Karena tiga agama besar, Yahudi, Nasrani, maka bertemu pada titik Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki namanya Ishak. Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Yakub punya anak laki-laki namanya Yusuf. Yusuf punya saudara kandung namanya Imran. Imran punya anak namanya Musa. Musa punya saudara namanya Harun. Nabi Musa di dalam agama Yahudi adalah nabi yang paling besar sampai hari ini, karena orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa. Berbeda dengan Islam. Islam mengakui Nabi Musa dan mengakui Nabi Isa sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Nabi Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza punya keturunan sampai ke bawah. Di antara cucu cicit keturunannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Jalur Isa dan Musa bertemu pada Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay, keturunan Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiga jalur: Musa, Isa, Ibrahim alaihissalam. Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu pada satu titik yang paling dekat. Itulah dia titik Ibrahim alaihissalam. Makanya dalam sholat pun sebenarnya ucapan itu adalah ucapan Nabi Ibrahim. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Makana Ibrahimu Yahudian. Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasranian. Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Itu kita nyatakan dalam sholat. Di awal sholat kita katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu menunjukkan bahwa apapun agamanya, baik Yahudi maupun Nasrani, maka dia diakui dalam Islam selama dia mentauhidkan Allah. Apa bukti dia bertauhid? Dia akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan dia akan mengakui wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama Nabi Ibrahim itu adalah Islam. Mana buktinya? Makana Ibrahimu Yahudian. Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasranian. Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan, tapi dia adalah hanif, yang condong kepada kebenaran, musliman. Dia adalah seorang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan berislam. Tapi orang berislam tidak hanya cukup dengan Allah. Apakah kamu percaya kepada Allah? Saya percaya kepada Allah. Maka ketika itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maka siapa saja yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tidak diakui sebelum dia mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam sekalipun ketika dia bertobat kepada Allah, dia menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu disebutkan dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan tentang beberapa hadis tentang Nabi Adam berdoa kepada Allah, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad, aku meminta ampun kepada Engkau ya Allah berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa,
wahai Adam, kenapa kau berdoa kepadaku menyebut nama Muhammad? Siapa Muhammad itu? Kata Nabi Adam, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, nafakhta fi ruhi, ruh kau tiupkan ke jasadku. Diambil tanah, ditiupkan ke ruh. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Aku lihat yang pertama kali ada nama di tiang aras, bersanding nama itu dengan namamu. Nama itu tertulis Muhammad. Aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi pastilah dia amat sangat mulia karena namanya bersanding dengan namamu ya Allah. Itulah mengapa kita selalu melihat di masjid tertulis ada Allah Muhammad. Itu bukan asal tulis saja, itu bukan inisiatif dari pengurus masjid, itu adalah sebuah hadis yang menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menyebut nama Nabi Muhammad dalam doanya, maka doanya dimuliakan, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sudah, makanya di awal salat dia katakan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adapun orang yang mengatakan sayyidina Muhammad, pemimpinku adalah Muhammad, sayyidi pemimpinku, sayyidina pemimpin kami, itu bukan ucapan Abdul Somad, itu bukan dibuat-buat oleh ulama, itu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin anak cucu keturunan Adam. Semua keturunan Adam ini pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya kita mengatakan, ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada pemimpin kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu bukan dibuat oleh ulama, itu adalah ucapan Nabi sendiri. Dia mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin semua anak cucu keturunan Adam. Itu bisa terlihat pada Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa Nabi salat, dan ketika salam Nabi menoleh ke belakang. Nabi Ibrahim sebagai makmum, Nabi Musa sebagai makmum, Nabi Isa sebagai makmum. Imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan dia adalah imam. Itu disebutkan dalam tarhim sebelum azan subuh. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu laila. Wahai engkau yang diperjalankan Allah laila, pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai di Masjidil Aqsa. Wa antal imam, saat itu engkau menjadi imam. Dia menjadi pemimpin di antara anbiya wal mursalin. Banyak manusia, tapi hanya sedikit yang diangkat menjadi nabi. Banyak nabi, hanya sedikit yang diangkat menjadi rasul. Banyak rasul, hanya sedikit yang diangkat menjadi ulul azmi. 5 ulul azmi, cuman satu yang diangkat, pemimpin Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mendekat kepada dia? Kalau sahabat Umar bin Khattab bisa perang bersamanya, dan sahabat Ali bin Abi Thalib bisa tidur di tempat tidurnya. Sahabat Anas bin Malik, aku cium telapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi, lebih halus dari sutra. Bagaimana dengan kita yang amat sangat jauh? Asma binti Abi Bakar bisa minum di bekas minum Nabi. Ada kirbah kulit tempat air minum Nabi, diambil oleh Asma, dia minum di bekas tempat air minum Nabi. Kalau anaknya demam, dia tumpahkan air, dia minumkan ke anaknya. Khalid bin Walid menyimpan rambut Nabi di dalam topinya. Ketika topinya hilang, dia bertanya kepada sahabat, kemana topiku? Topiku hilang. Kata sahabatnya, banyak jual topi di pasar, kenapa engkau bingung? Bukan masalah topinya, tapi ada rambut Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Mereka begitu dekat jaraknya dengan Nabi. Bagaimana dengan kita yang jaraknya 1444 tahun, hampir 1500 tahun jarak kita dengan Nabi. Yang mendekatkan kita cuma satu, tinggal. Itulah memperbanyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya kita lihat orang ketika berjumpa
dia bersalaman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika dia diminta membacakan doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa kunut di awalnya memang tidak ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, karena langsung Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Tapi di ujungnya tetap ada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Salat jenazah, pada takbir yang pertama Al-Fatihah, pada takbir yang kedua Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat itu ada namanya salawat ma'thur yang ada dalam hadis Nabi, tapi ada namanya salawat yang ghairu ma'thur, salawat yang dibuat oleh para ulama. Maka banyak sekali salawat-salawat yang dibuat oleh para ulama. Salatullah salamullah ala yasdaha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, itu dibuat oleh para ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan daimatan wa sallim salaman daiman, itu pun dibuat oleh para ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Diriwayatkan oleh Sayyidi Ahmad At-Tijani. Lalu kemudian ada salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dia masuk dalam kategori doa yang diiringkan di dalamnya solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang keliru, kata dia Nabi kalian itu lemah karena dia perlu kepada solawat kalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah solawat kepada Nabi Muhammad, berarti Nabi kalian lemah karena dia perlu didoakan. Orang ini tidak paham, Nabi kita gagah perkasa, apapun yang dia mau diberikan Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, apapun yang kau mau akan kuberikan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau memang dia dapat semua yang dimau, kenapa kita bersolawat? Kita bersolawat bukan untuk Nabi. Andai di seluruh dunia ini tidak ada orang yang bersolawat, Nabi Muhammad tidak hina, Nabi tetap mulia. Andai di seluruh dunia ini orang kafir, ingkar, munafik, zalim, Nabi tidak kurang kedudukannya sedikit pun. Lalu kita bersolawat bukan untuk Nabi, tapi untuk kita. Orang yang paling banyak bersolawat, aqrabuhum majlisan, duduknya paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ku buat setengah hariku adalah selawat? Baik, kata Nabi. Bagaimana kalau ku buat 2/3 hariku adalah selawat? Baik, kata Nabi. Bagaimana kalau aku buat seluruh hariku adalah selawat? Baik, kata Nabi. Maka tidak ada amal yang paling afdal, paling mulia kecuali bersolawat. Solat itu pun tidak sah kalau tidak ada solawat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang tidak bersalawat menurut mazhab Syafi'i, maka batallah salatnya. Tadi khatib naik ke atas mimbar, rukun khutbah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat. Ada alhamdulillah memuji Allah, ada selawat untuk Rasulullah, ada membaca ayat Quran, ada di dalamnya wasiat takwa, ada doa. Andai ada khatib naik ke atas mimbar lupa dia berselawat, maka tidak diterima khutbahnya. Kalau khutbah batal, berubah solat hari itu menjadi solat zuhur. Begitulah solawat. Begitu juga dengan doa. Orang berdoa bersolawat, baik di pangkal maupun di ujung. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Atau di ujungnya ditutup lagi dengan solawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Inna salatakum ma'rudatun alaika. Salawat kamu dari Bima dibawa ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepadamu sedangkan engkau sudah meninggal dunia, engkau sudah menjadi santapan cacing tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi solawat-solawat yang kita baca itu
dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kehormatan, kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak mau bersolawat, maka disebut dia dengan orang abkhalun nas, orang yang paling bakhil, hanya sekedar menggerakkan lidah untuk berdoa kepada Allah. Tidak ada keuntungan pada diri Nabi Muhammad, keuntungannya kembali kepada kita semua, maka bersolawat. Ada seorang laki-laki, dia dalam keadaan lumpuh, tidak bisa berdiri, tidak bisa ke masjid, dia hanya bisa menulis, tangannya masih bisa digerakkan. Akhirnya dia menuliskan solawat, dia tuliskan puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya dia tertidur. Dalam tidurnya itu dia bermimpi datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sorban penutup pundak yang selalu disebut dengan burdah. Maka ketika dia terbangun, terjaga, sembuh dari penyakit lumpuhnya, maka lalu kemudian solawat itu diberi nama dengan solawat al-burdah. Solawat burdah adalah solawat yang disusun oleh Imam Al-Busiri. Maulid kita selalu menyebutnya, ada Maulid Ad-Dibai, ada Maulid Al-Busiri, ada Maulid Al-Barzanji, ada Maulid Simtud Durar. Apa isi maulid itu? Isi maulid itu ada 3. Yang pertama isinya adalah solawat-solawat, yang kedua isinya adalah sejarah Nabi, yang ketiga isinya adalah doa-doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bersolawat, dia lantunkan dengan syair. Ada juga orang yang bersolawat bersuara. Ada juga orang yang bersolawat dalam diam. Terserah kita mau pilih yang mana. Tiga-tiganya baik dan utama insyaallah sebagai amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang masuk ke dalam surga Allah karena banyak sholatnya. Ada orang yang masuk ke dalam surga Allah karena banyak puasa sunatnya. Ada orang yang masuk ke dalam surga Allah karena banyak zikirnya. Tapi puncak dari segalanya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya jelas di dalam Al-Quran, sallu alaihi, ucapkanlah salawat, wasallimu, ucapkanlah salam. Jadi yang pertama adalah salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu baru salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Walaupun tempatnya jauh di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kita di timur tengah Indonesia, dari Bima sampai ke Madinah jauh sekali. Tapi walaupun jauh kita tetap mengucapkannya dalam bentuk kalimat yang dekat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Padahal biasanya assalamu alaika itu untuk orang yang dekat. Assalamu alaika. Kalau banyak assalamu alaikum. Tapi kenapa tempatnya jauh pakai assalamu alaika? Maka sesungguhnya orang yang beriman merasakan kedekatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu adalah salawat. Salatullah salamullah ala Taha. Taha disebutkan dalam Al-Quran, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Taha, wahai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anzalna alaikal qur'an, tidaklah Al-Quran ini kami turunkan kepadamu litasqa, untuk menyulitkan kamu. Kalaupun dalam dakwah ada kesulitan, Allah menurunkan itu bukan untuk menyulitkan Nabi Muhammad SAW, tapi untuk meningkatkan kualitas amal, kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kedudukan Nabi Muhammad? Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat, wahai Muhammad SAW, bertahajudlah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah menempatkan engkau di tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji, tempat yang paling tinggi adalah kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyambut seruan azan, apa kata muazzin dia ucapkan sama. Allahu akbar kata muazzin, dia ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah kata muazzin, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali hayya 'alas shalah ilal falah, dia ucapkan la haula wala quwata illa billah. Setelah itu dia tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan lil wasilah. Kenapa doa itu disebut dengan doa wasilah? Karena di dalamnya ada kata wasilah. Ati sayyidina Muhammadan lil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athullahu maqaman mahmuda. Berikanlah maqaman mahmuda, tempat yang terpuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca doa itu, kata Nabi, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka wajiblah dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kita ini semuanya insyaallah wajib mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat uzma. Syafaat uzma ketika orang datang menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam, berdiri di padang mahsyar, panas terik. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher. Mereka tak sanggup lagi menghadapi. Datang mereka kepada Nabi Adam, hai Adam, tolong kami, menghadaplah kepada Allah biar supaya diputuskan segala perkara. Kata Nabi Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah, karena ketika Allah berkata la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau makan buah kuldi, aku khilaf, aku lupa, lalu aku memakan buah kuldi. Fa'azallahum asyaitan, disesatkan oleh syaitan, digoda oleh syaitan. Akhirnya Nabi Adam bertaubat. Doa yang paling tua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka datang menghadap kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, berdoalah kepada Allah, menghadaplah kepada Allah biar diputuskan perkara ini. Kata Nabi Nuh, aku tidak sanggup menghadap Allah, karena anak laki-lakiku Kan'an, aku ajak untuk naik ke atas perahuku. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, mari naik ke atas perahu bapak. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang menyelamatkan aku dari banjir bandang. Lalu Nabi Nuh mengajak anaknya. Apa kata dia mendoakan anaknya? Ya Rabbi inna bni min ahli, itu anakku ya Allah, tolong dia ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, itu bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak saleh. Malu Nabi Nuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang menghadap Nabi Ibrahim, mereka datang menghadap Nabi Musa, mereka datang menghadap Nabi Isa. Tidak ada satupun yang mampu menghadap, sampai akhirnya yang menghadap adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat yang terakhir, umurnya paling pendek, baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Nabi Musa alaihissalam lebih 100 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh 950 tahun, umur paling pendek. Tapi ada satu kelipatan amal. Siapa yang istiqomah sholat berjamaah 1 tahun, sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi, satu sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian, bisa bi'in wa 20 derajat, 27 derajat. Jadi kalau ada orang istiqomah sholat berjamaah setahun, berarti umurnya bertambah 27 tahun. Kalau ada orang yang istiqomah sholat berjamaah 10 tahun, berarti umurnya bertambah 270 tahun. Ditambah lagi satu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau ada orang dapat Lailatul Qadar selama setahun, bertambah umurnya 83 tahun. Kalau ada orang dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun, berarti bertambah 830 tahun. Itulah rahasia-rahasia yang diberikan. Walaupun amalnya pendek, walaupun badannya tidak banyak, umurnya tidak panjang, tidak tinggi seperti Nabi Adam. Wa tuluhu sittuna zira'an, Nabi Adam itu panjangnya 60 hasta, situn 60, zira hasta, dari ujung siku ke ujung jari, 60 jari, 60 hasta, begitulah tinggi Nabi Adam alaihissalam. Kita dengan badan yang tidak begitu tinggi, dengan umur yang tidak begitu panjang, dengan amal yang tidak begitu banyak. Kenapa kita lebih utama? Karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang Umar bin Khattab menjumpai Nabi Muhammad membawa lembaran Taurat. Apa yang kau bawa itu wahai Umar? Lembaran Taurat. Nabi menariknya, Nabi menyobeknya, Nabi mengoyaknya. Apa kata Nabi? Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayattabi'ani. Seandainya Musa hidup sekarang, pasti dia akan mengikut aku. Seandainya Nabi Musa hidup sekarang, dia akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa akan datang pada akhir zaman.
Di akhir sebelum hari kiamat, di menara putih yang ada di Palestina, di Syam, dia akan turun. Wa im min ahlil kitab la yu'minan nabi qabla mautih. Tafsirnya kata Abu Hurairah, nanti ahli kitab Yahudi dan Nasrani akan beriman kepada dia sebelum dia mati. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada seorang laki-laki yang diserupakan wajahnya dengan dia, namanya Yudas Iskariot. Dalam sejarah Islam, dalam sejarah yang ditulis umat Islam disebut dengan Yahuza. Dalam yang ditulis orang barat disebut dengan Yudas Iskariot. Lalu kemana Nabi Isa? Barrafa'ahullah, diangkat Allah subhanahu wa ta'ala, belum meninggal dunia. Sampai nanti akhir zaman dia akan turun lagi. Lalu ketika turun itu, dia tidak membawa syariat baru, dia mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Sampai Nabi Isa sekalipun dia akan mengamalkan syariat, dia akan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, dia akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, seandainya Musa itu hidup, dia pasti akan mengikuti aku, karena Nabi Musa sudah meninggal dunia. Tapi walaupun mereka sudah meninggal, mereka semuanya sempat ikut sholat, menjadi makmum. Sepakat semua ulama umat Islam tentang Nabi menjadi imam di Baitul Maqdis pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak ada ikhtilaf satupun di antara mazhab, karena berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Bisa dilihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bisa dilihat dalam kitab sahih yang lain. Begitu Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji Nabi Muhammad, apa katanya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak engkau yang luar biasa. Jadi apapun nama pertemuan perkumpulannya, dihadiri saja, karena tujuannya tidak lain adalah untuk memuliakan Islam. Al-Islamu ya'lu, Islam ini tinggi, wala yu'la alaih, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam akan dihinakan, direndahkan, dilecehkan kalau umat Islamnya tidak bersatu dalam kekuatan yang luar biasa. Merubah kerumunan menjadi kekuatan. Kita sudah berkerumun tapi belum menjadi kekuatan. Kita ingin kerumunan ini menjadi kekuatan, insya Allah. Amin. Ada yang berjuang di dalam masjid, mengajar ngaji anak-anak, supaya anak-anak ini menjadi orang yang bisa membaca Quran dan memperjuangkan Al-Quran. Tapi ada orang-orang yang memperjuangkan di parlemen, bapak anggota dewan, mereka tidak berjuang berkhutbah berceramah di masjid, tapi mengeluarkan perda syariah. Tidak boleh menjual khamar di pinggir jalan. Itu tidak bisa selesai dengan khutbah dan ceramah. Yang bisa mengeluarkan perda peraturan daerah adalah anggota parlemen yang duduk di DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPR RI, bisa memasukkan nilai-nilai ajaran Islam dalam undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ambil contoh tentang zakat. Tidak boleh umat Islam tidak membayar zakat, wajib membayar zakat. Siapa yang membayar zakat ke kantor Basnas Badan Amil Zakat Nasional dan ada struk bukti pembayarannya, maka pajaknya berkurang. Jadi Bapak Ibu sekalian, perusahaan, orang yang bekerja, pengusaha, bisnismen bayar pajak, tapi ketika dia bawa maka berkurang pajaknya karena zakat. Itu bukan usul dari ustadz, itu diusulkan melalui parlemen. Semua orang yang mengurus surat tanah bisa dirubah namanya, tidak menjadi nama manusia tapi menjadi nama lembaga badan sosial masjid. Tanah masjid inilah tanah wakaf. Bagaimana kalau ahli warisnya menuntut? Tidak bisa, karena diatur dalam undang-undang wakaf. Itu ditetapkan berdasarkan undang-undang yang disusun oleh orang yang duduk memperjuangkan syariat Islam supaya sesama umat Islam tidak berkelahi. Kata Presiden Soekarno, negara kita bukan negara Islam, negara kita mayoritas Muslim, tapi orang Islam yang ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam, maka dia bertarung di parlemen, dia bertarung memiring orang yang baik, didudukkan untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dari mulai atas sampai bawah. Kalau tidak bisa, maka bupati, orang yang punya kekuasaan, perbub, peraturan bupati, pergub, peraturan gubernur, semua pondok pesantren akan diberikan bantuan dari APBD. Kalau di undang-undang 20% anggaran untuk pendidikan, maka amat sangat bisa untuk membantu. Kenapa?
Karena itu ada di ujung jari orang-orang yang dititipkan kekuasaan. Maka umat Islam mesti bersatu, umat Islam mesti berkuasa, umat Islam mesti berdaya. Kalau tidak, umat Islam ini persis yang dikatakan Nabi, kamu akan seperti makanan di atas meja makan. Bagaimana makanan di atas meja makan? Diperebutkan, ada yang menarik kakinya, ada yang menarik kepalanya. Sahabat bertanya, aqillatun nahnu yauma idzin ya Rasulullah, kami saat itu ditarik orang, apakah karena kami sedikit? Bal antum katsirun, kamu banyak, lakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail, tapi jumlah kalian yang banyak itu kamu seperti buih yang ada di tengah lautan, tak berdaya, tak berkuasa. Makanya kalau ada perkumpulan ramai-ramai di masjid, datang. Acara sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, datang. Ketika dari maghrib ke isya ada pengajian, duduk. Habis sholat subuh pengajian, duduk. Di saat akan menjelang tenggelamnya matahari, saat waktu wajib, saat mustajab berdoa, duduk berzikir. Ketika orang ramai duduk berzikir, ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk berjalan. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat yatufuna 'alal ard, mereka berkeliling di atas muka bumi. Ketika malaikat melihat ada orang yang duduk berzikir, lalu kemudian malaikat itu memanggil malaikat-malaikat yang lain. Apa kata mereka? Halummu ila hajatikum, marilah kemari. Lalu malaikat-malaikat yang hadir itu ikut bersama majelis zikir. Dan ketika selesai berzikir, apa kata Allah? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu, dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di petang saat mustajabnya berdoa, kita duduk bersama. Maka di akhir majelis ini mari kita sama-sama berdoa. Kita awali dengan istighfar. Kenapa istighfar? Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya akan dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya disenangkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah balasan dari yang tak dapat diduga, rezeki yang tak disangka-sangka. Setelah beristighfar nanti kita baca Al-Fatihah. Kenapa kita baca Al-Fatihah? Al-Quran terangkum dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah isi disebut dengan Ummul Kitab, induknya kitab. Lalu setelah itu kita baca Qul huwallahu 3 kali. Mengapa baca Qul huwallahu 3 kali? Kata-kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau baca 3 kali seperti sekhatam Al-Quran. Setelah itu kita baca Qul a'udzu falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Mengapa itu kita baca? Karena suatu kita ada seorang Yahudi bernama Labid, dia menyihir Nabi. Lalu kemudian datang Jibril membacakan 11 ayat. Maka terbukalah 11 simpul-simpul tali. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Setelah itu kita baca pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun. Ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi ma fis samawati sampai ujung. Kenapa ini dibaca? Karena dalam hadis sahih dikatakan, siapa yang membaca pangkal dan ujung Al-Baqarah pada suatu petang, lakafatahu, maka cukuplah itu baginya. Bagus amalan-amalan ini kita baca. Ayat kursi. Kenapa ayat kursi? Karena Abu Hurairah pernah datang melapor kepada Nabi SAW, aku menangkap seorang pencuri yang akan mengambil kurma. Lalu dia mengajarkan, aku ajarkan engkau bacakan 1 ayat. Kalau engkau baca ayat ini maka engkau tidak diganggu setan. Kata Nabi SAW, itu adalah tidak pernah jujur dalam hidupnya kecuali sekali ini. Dia adalah setan. Setan itu mengaku bahwa kalau dibacakan ayat kursi maka akan dijauhkan dari segala godaan-godaan. Itulah mengapa selesai sholat subuh baca ayat kursi, dijaga sampai zuhur. Habis sholat zuhur dibaca, dijaga sampai asar. Habis sholat asar dibaca, dijaga sampai maghrib. Habis maghrib dibaca, dijaga sampai isya. Habis isya dibaca, dijaga sampai subuh. Begitulah selanjutnya. Maka pada petang yang mulia ini kita baca susunan-susunan ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Mudah-mudahan Allah menurunkan kebaikan kepada kita. Kalau petang ini kita baca berjamaah bersama, besok kalau kita tidak bisa bersama, minimal dibaca sekali sehari habis subuh. Tapi yang paling afdal dibaca habis subuh sekali, habis asar sekali. Kalau tidak bisa habis asar, habis maghrib. Kalau tidak bisa habis maghrib, habis isya. Tak bisa habis isya, pas mau tidur malam. Kenapa? Ini adalah hisnul hasin, menjaga tembok. Zaman dulu kerajaan kalau tidak ada tembok musuh masuk.
maka tembok kita adalah zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul 'azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Selamatkan kami dari segala malapetaka, bencana dan musibah ya Allah. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Tunaikanlah segala hajat-hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat ya Allah. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Ampunkan silap salah dosa-dosa kami ya Allah. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Sampaikan segala cita-cita baik kami, cita-cita keluarga, cita-cita nusa dan bangsa ya Allah. Allahumma ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat derajat. Wa ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan segala hajat. Iqdi hajatina, tunaikanlah hajat-hajat kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal yaum khairum min amsina, jadikanlah hari ini lebih baik daripada kemarin ya Allah. Allahumma ja'al hadhihi sanatil muqbilati khairan min sanati qablaha, jadikanlah tahun yang akan datang ini lebih baik daripada tahun yang kemarin ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi, berikanlah kami rezeki yang halal yang barakah supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami dapat berkunjung ke Baitullah dalam haji dan umrah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah.
Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana. Sempurnakanlah segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa ahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, keluarkan kami dari dunia membawa iman, bangkitkan kami di padang mahsyar membawa iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman bersama orang-orang beriman, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna rizqan halalan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan sampai kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikanlah pasangan hidup kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami menjadi orang yang pemimpin, menjadi orang-orang yang memimpin bagi saudara kami yang bertakwa ya Allah. Rabbana taqabbal minna, Rabbana ij'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang mendirikan salat, wa min zurriyyatina, sampai kepada anak cucu keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.